Sehat itu indah, tubuh yang bugar itu berkat. Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya bangun di pagi ini, kita semua sehat dan tubuh yang bugar dikaruniakan Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan, Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangannya, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, ada kalanya tidak mudah menolak permintaan orang lain. Kata untuk penolakan itu pendek, tidak. Bahkan dalam bahasa Inggris lebih pendek lagi, no. Sungguh pendek, namun tidak mudah mengutarakannya atas sebuah permintaan. Apalagi permintaan berasal dari teman, famili, atau pimpinan. Ada kekhawatiran jika penolakan berakibat retaknya relasi baik, ataupun sikap menolak jangan-jangan menimbulkan perasaan sakit hati. Juga dikhawatirkan persaudaraan bisa menjadi renggang. Ketika kita memahami betapa tidak mudahnya menolak permintaan seseorang atas kita, maka kita akan lebih memahami suasana hati tiga sekawan dan seiman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan permintaan seseorang, khususnya seorang raja, suatu hal yang sulit ditolak. Permintaan yang menyebabkan mereka berada pada posisi serba salah. Apalagi jenis permintaan raja adalah menyangkut sikap keimanan. Saudaraku, Raja Nebukadnezar meminta ketiga orang itu mau menggeser imannya. Raja meminta Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah dewa dan menyembah patung yang didirikannya sebagai pusat pemujaan keagamaan bangsa itu. Tentu, sikap menolak tidak seperti membalikkan telapak tangan. Menolak permintaan raja bisa-bisa menimbulkan ketersinggungan, sakit hati. Padahal, betapa berbahayanya jika seorang raja yang hatinya tersinggung. Mereka bisa kehilangan jabatan. Lebih daripada itu, bisa kehilangan nyawa. Saudaraku, posisi tiga orang Yahudi yang berprestasi di negeri orang ini berada pada posisi dilematis, seperti memakan buah si malakama. Memenuhi keinginan raja sama dengan penyangkalan iman. Sebaliknya, menolak titah raja itu sama dengan pembangkangan.
Di tengah krisis demikian, tidak ada pihak manapun yang membantu mereka. Sedikitnya, ada yang mendukung secara moral, sikap dan kesetiaan, dan integritas demikian. Sayangnya, sama sekali tidak ada. Siapa berani menentang titah raja? Sekalipun demikian, pendirian Sadrak, Mesha, dan Abednego tegas. Tidak ya tidak. Tidak mencela-mencela. Keberimanan tidak bisa diubah-ubah. Iman bukan baju yang dengan mudah dipakai lalu suatu saat dilepas begitu saja. Di saat terjepit itu, dan di tengah tiadanya pihak yang bersimpati dengan mereka, 3 sekawan dan seiman ini tidak bergeming. Iman mereka bagaikan batu garang. Ketiganya kompak, satu suara. Mereka punya kesetiaan dan integritas yang sama. Sepinya dukungan dari pihak lain bukan alasan untuk mengubah pendirian. Mereka bersikukuh bahwa bila Allah membebaskan ataupun tidak, iman mereka tidak akan pernah berubah. Mereka tetap setia. Nama mereka memang berubah. Sadrak tadinya Hanaya, Mesha tadinya Misael, Abednego tadinya Azaria. Nama, identitas diri boleh berubah, tapi iman mereka tidak. Hati mereka kepada Allah tidak bisa diganti ke hati yang lain. Saudaraku, raja tentu geram. Titahnya tidak dipatuhi. Penolakan mereka sama dengan menampar mukanya. Bukankah raja tidak boleh dibuat malu? Namun, ketika raja melihat api itu tak bisa melukai sedikit pun tubuh 3 serangkai itu, justru raja yang berubah. Secara ajaib, terjadi perubahan sikap raja. Dari antipati menjadi apresiasi. Sampai-sampai raja mengutarakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesha, dan Abednego. Saudaraku, maka kita pun mesti berani menolak permintaan yang membuat kita tidak setia. Kita tidak mau menggadaikan iman kita. Iman tidak bisa dikompromikan. Memang kita sadar itu sulit. Dari pengalaman Sadrak, Mesha, dan Abednego, Allah tidak diam. Pada detik-detik nyawanya terancam, pertolongan Tuhan datang indah pada waktunya. Ya, pertolongan Tuhan beserta kita apabila kita konsisten setia dan berintegritas. Mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah-tengah berbagai realitas kehidupan, kiranya kami tetap setia dan berintegritas. Tolong mampukan kami mempraktekannya.
Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.